Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibda Muklisa dengan NIM 2410911220035 dengan absen 85 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi permukaan yang diampu oleh dosen Dr. Oski Eliandri M. Kesehatan. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai penampakan tubuh manusia dari depan atau dalam bahasa anatominya kita melihat eh, dari fasies anterior. Nah, di fases anterior ini kita bisa melihat permukaan tubuh manusia dari bagian depan. Kita bisa melihat kaput. Ini adalah regio kaput atau regio kepala. Lalu ada juga regio kolum atau leher. Lalu ada regio trunkus yang terdiri dari bagian toraks, partoraks atau dada. Lalu ada pars abdomen atau perut dan pars pelvis. Lalu kita juga membagi regio-regio menjadi ada membrum superius dan membrum inferius atau alat gerak atas dan alat gerak bawah. Untuk alat gerak atas kita ada brachium untuk lengan atas, lalu ada antebrachium sebagai lengan bawah dan manus sebagai tangan. Lalu ada femur atau kita biasa sebut paha, krus atau kaki, atau kita biasa sebut betis di sini. Pokoknya em, antara paha dan kaki. Ada pes sebagai kaki. Dan ini adalah penampakan belakang dari postur tubuh manusia, laki-laki maupun perempuan. Ini dalam bahasa anatominya kita melihat ini sebagai fasies posterior. Sama saja. Dan ini adalah bidang-bidang yang baiknya kita ketahui untuk mempelajari anatomi. Pertama ada sagittal plane atau bidang yang membagi antara kanan dan kiri atau dalam bahasa anatominya dexter dan sinister. Lalu ada transverse plane yang akan membagi regio tubuh manusia menjadi atas dan bawah atau biasa kita sebut dalam bahasa anatomi itu superior dan inferior. Dan yang terakhir ada frontal plane yang akan membagi tubuh manusia menjadi depan dan belakang atau dalam bahasa anatominya kita bisa sebut em, anterior dan posterior. Fungsi dari kita mengetahui bidang-bidang ini adalah karena nantinya saat kita belajar mengenai kadaver atau saat kita mempelajari anatomi manusia lebih rincinya, itu kita akan melihat kadaver-kadaver yang terpotong sehingga kita bisa mengetahui yang kita lihat ini merupakan point of view dari bidang apa gitu. Apakah potongan dari kadaver ini merupakan potongan sagittal plane yang artinya kita bisa bisa melihat dari point of view dexter atau sinisternya. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan membahas lebih rinci mengenai regio kaput dan kolum atau regio kepala dan leher. Di regio kaput, kita bisa melihat adanya rambut yang menutupi kepala superior dari kepala yang akan berfungsi sebagai pelindung kepala. Bisa pelindung dari matahari ataupun sebagai penanda bahwa si manusia atau si orang ini merupakan perempuan atau laki-laki karena umumnya laki-laki memiliki rambut yang lebih pendek sedangkan perempuan memiliki rambut yang panjang atau ada yang berhijab juga. Nah, lalu kita akan membahas tentang alis. Alis ini juga merupakan bagian dari rambut tetapi berada di atas mata. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menahan keringat
Nah, kita bisa lihat alis ini kan menukik ke bawah dan dan ujungnya itu berada di ujung mata juga gitu, nggak ada di tengah-tengah mata gitu kan alis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya rambut-rambut alis ini untuk menopang atau menjadi wadah gitu untuk menampung air keringat sehingga air keringat tidak langsung jatuh ke mata. Dan kita bisa lihat kenapa dibuat panjang sampai ujung mata eh, agar air keringat ini bisa terkumpul dan jatuh ke ujung sini sehingga jatuhnya pun tidak akan kena mata. Seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat di sini ada hidung. Mengapa lubang hidung arahnya ke bawah? Karena kalau ke atas pernafasan kita akan terganggu karena air hujan kah atau air keringat yang akan mengganggu pernafasan kita karena akan masuk ke lubang kalau lubang hidung kita ini menghadap ke atas. Lalu ada juga telinga, yang telinga manusia ini umumnya, bukan umumnya, tapi telinga manusia ini memang mampu mendengar dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hertz saja, tidak lebih, tidak kurang, karena memang itulah kemampuan manusia. Kalau dikurangkan atau kalau dilebihkan, maka akan mengganggu manusia dan mengganggu kemampuan manusia tersebut. Tuh, akan ada kebisingan-kebisingan yang akan sering terjadi. Lalu ini juga menjadi salah satu karakteristik dari seorang laki-laki, yaitu memiliki rahang yang kuat atau jawline lah, yang memiliki rahang yang kuat dan tegas. Berbeda dengan perempuan yang umumnya memiliki rahang yang lebih lancip seperti gambar berikut ini. Tuh, kalau pada perempuan biasanya lebih lancip, sedangkan pada laki-laki itu memiliki rahang yang lebih tegas. Oke, kita lanjut ke regio toraks. Regio toraks ini merupakan regio dada yang akan yang di dalam regio toraks ini ada jantung dan paru-paru. Regio toraks ini ya melindungi jantung dan paru-paru dan terdiri atas tulang-tulang tulang-tulang rusuk. Oh ya, dan di regiotoraks ini juga terdapat aksilaris atau ketiak yang juga memiliki rambut. Untuk apa? Untuk mengurangi gesekan-gesekan saat kita berjalan kan, misalnya gesekan-gesekan antara lengan atas dan bagian dari lateral tubuh ini. Lalu kita akan membahas mengenai regio abdomen atau regio perut. Jadi di regio perut ini di dalamnya ada berbagai organ-organ perut dan sudah dilapisi oleh tulang rusuk tadi beberapa bagian atasnya, bagian superiornya, tetapi juga bagian luarnya dalam anatomi permukaannya kita bisa lihat berbagai muskulus-muskulus seperti muskulus rectus abdominis yang menjadi eh, pelindung lah, pelindung dan otot utama dari abdomen atau perut. Nah, ini adalah pembagian dari regio-regio abdomen. Eh, ada yang membagi menjadi 4 kuadran, ada juga yang membagi menjadi 9 kuadran. Untuk 9 kuadran, kayak di sini kita melihatnya sebagai dexter ya, di sini dexter atau kanan, dan di sini sebagai sinister atau kiri. Nah, yang pertama, untuk bagian paling superior dari regio abdomen ini, dari yang paling kanan ada regio hypochondriaca dextra. Di sini, lalu ada regio epigastrika atau regio tengah atas, yang di dalamnya ada lambung atau gaster. Dan lalu juga ada regio hypochondriaca sinistra. Lalu ada regio lateralis sinistra untuk bagian
tengah, kiri. Lalu untuk di tengah, paling tengah, itu disebut regio umbilicalis. Lalu ada regio lateralis dextra untuk bagian lateral kanan. Dan yang tiga regio paling bawah, tiga regio paling inferior, ada regio inguinalis dextra, ada regio pubica atau hypogastrium, dan ada regio inguinalis sinistra. Oke, nah ini kita akan membahas mengenai regio membrum superior atau alat gerak atas. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya, di sini ada brachium, antebrachium, dan manus. Nah, di brachium ini kita bisa lihat lebih jelasnya terdiri dari muskulus-muskulus yang membantu kekuatan lengan kita. Seperti yang biasa kita gunakan itu ada muskulus biceps brachii. Kenapa dinamakan biceps brachii? Karena biceps artinya dua kepala. Seperti yang bisa kita lihat ada kayak dua tonjolan gitu ya. Tuh, dan seps artinya kepala. Bi artinya dua. Lalu untuk bagian ini kan untuk biceps, lalu untuk di bawahnya biasanya kita bisa lihat triceps atau em, kita bisa sebut ini triceps karena ada tiga tonjolan atau tiga kepala lah istilahnya dari lengan atas ini, otot-ototnya ini. Tri artinya tiga, ceps artinya cephalon atau kepala. Dan ini merupakan penampakan eh, anterior dari membrum superior, sedangkan ini merupakan penampakan dari point of view posterior dari membrum superior. Dan ini adalah regio membrum inferior atau regio alat gerak bawah pada manusia. Di sini kita bisa lihat dari em, fasies anteriornya. Jadi kita bisa lihat ada femur atau paha tadi, lalu ada crus, dan ada pes atau kaki bagian bawah. Oke, dan ini merupakan penampakan dari posterior atau bagian belakang dari membrum inferior atau alat gerak bawah dari seorang manusia. Nah, terakhir ini adalah tambahan mengenai sirkulasi jantung pada tubuh manusia. Pertama, kita memiliki vena cava superior dan vena cava inferior yang akan membawa darah dari tubuh manusia regio superior, dan vena cava inferior membawa darah dari eh, regio tubuh inferior manusia. Lalu bersama-sama memasuki atrium dextrum. Tapi ini ya atrium dextrum pertama-tama, lalu akan melanjutkan ke ventriculus dexter. Nah, di ventriculus dexter ini nantinya darah akan dipompa ke trunkus pulmonalis yang akan menuju ke ke paru-paru kanan dan kiri, atau di sini kita bisa lihat kan berbentuk T seperti ini. Ada arteri pulmonalis sinistra dan arteri pulmonalis dextra yang akan membagi masing-masingnya itu ke bagian-bagian kanan atau kirinya dari paru-paru. Lalu dari paru-paru nantinya akan dikembalikan ke
atrium dex, atrium sinister, dan nantinya akan dipompa lagi ke ventriculus sinister. Nah, sehabis dari ventriculus sinister, eh, tadi kan dari regiodexter ini kita membawa paru kita membawa darah yang banyak yang kayak kan karbon dioksida. Sedangkan di regio sinister karena sudah tersaring lah ibaratnya karena sudah dari paru-paru tadi kan kita membawa sehingga kita akan memompa darah-darah yang mengandung oksigen yang kayak akan oksigen kembali ke tubuh melalui aorta yang besar ini. Oke, baik. Sepertinya sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.